Shalom umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Apa kabar? Luar biasa, tentunya luar biasa dalam kebaikan Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Bapa Surgawi, Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Oleh karena kasihnya, anugerahnya, perkenanannya masih boleh menyertai saya dan saudara. Khususnya saya secara pribadi, saya masih dilayakkan boleh menjadi hambanya sampai detik ini. Semua ini bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Saya tidak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih buat persekutuan doa Victory di tempat ini yang telah mempercayakan kembali untuk saya boleh menjadi bagian keluarga PD Victory di tempat ini untuk menyampaikan berkat kebenaran firman Tuhan. Saya sangat berterima kasih khususnya pembina gembala sidang di tempat ini. Hamba yang saya hormati, hamba yang saya kasih, Ibu Pastor Eli yang telah mempercayakan, ya saya bilang sudah hambanya gitu ya, luar biasa. Saya sangat berterima kasih Bu Eli telah mempercayakan kembali untuk saya boleh hadir di tengah umat-umat Tuhan yang luar biasa di tempat ini ya. Puji nama Tuhan. Ada seberapa banyak yang belum pernah tahu saya, mungkin yang belum pernah tahu saya. Wah, kasihan Delo. Wah, itu kayaknya nggak tahu, itu nggak mau mengakui saya. Ya, kata orang nggak kenal maka nggak. Sedikit perkenalkan diri saya, yang imut, yang ganteng ini, yang masih single ini, haleluya. Ya, nama saya adalah Lukas Pohan Hendra, usia masih muda. Tepatnya bulan Juli besok saya bergenap usia 40 tahun. Dan status saya seperti Tuhan Yesus, nggak pernah berubah alias masih single, haleluya. Dalam usia sangat muda Tuhan sudah panggil saya, Tuhan sudah pilih saya boleh menjadi seorang hamba Tuhan dengan segala keterbatasan saya, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi setiap kita. Ya, siapkan hatimu pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan akan memerdekakan setiap kita. Mari kita sama-sama buka di dalam Injil Lukas pasal 17. Dimulai dari ayat 11 sampai ke 19. Injil Lukas pasal ke-17 dimulai dari ayat ke-11 sampai ke-19. Yang sudah mendapatkan bisa katakan amin. Bagi yang belum mendapatkan dengan sabar cari di perjanjian lama, pasti besok pagi dapat boleh kembali sini. Haleluya. Ya, demikian bunyi firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 17 di ayat 11 sampai 19. Perikopnya temanya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihani kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Seorang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, apalagi menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kisah dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini mengenai kisah ke-10 orang kusta. Saya percaya kisah ini sudah tidak asing bagi telinga kita. Begitu banyak versi yang kita dengar melalui kisah ini. Kisah ini membawa satu inspirasi iman bagi setiap orang percaya. Kita boleh melihat ada satu bagian yang saya tangkap yang kita mau pelajari pagi hari ini mengenai ke-10 orang kusta. Sebelum saya menjabarkan poin demi poin, langkah demi langkah, di mana saya boleh perlihatkan gambaran kehidupan, sekelumit kehidupan ke-10 orang kusta. Di zaman itu saudara, ketika orang mengalami penyakit kusta, hidup mereka sepertinya riwayatnya sudah mati, sudah harga mati. Ya,
Penyakit ini ketika orang divonis sebuah penyakit kusta ini, sepertinya tidak ada kehidupan yang bisa dipertahankan. Kehidupan yang bisa dibuat sesuatu hal yang berarti lagi. Bukan hanya sakit yang karena penyakit ini saja, juga penolakan lingkungan masyarakat pada saat itu. Nah, ke-10 orang ini dikucilkan karena sebuah penyakit yang ada di dalam hidup mereka. Bisa dikatakan kalau di zaman sekarang lebih tepatnya ketika orang divonis sebuah penyakit virus HIV atau AIDS. Ya, dan di situ kehidupan mereka ini sudah tidak ada sesuatu arti lagi. Sepertinya sesuatu harga mati. Sepertinya sesuatu yang sudah tidak ada artinya untuk bisa bertahan hidup. Dikucilkan, disingkirkan. Karena penyakit ini bisa dikatakan penyakit yang sangat najis. Penyakit kutukan dari Tuhan. Nah, dan penyakit ini sangat menular. Kondisi penyakit ini sampai bisa memakan daging dan tulang, saudara. Bisa sampai hancur. Ya. Dan penyakit ini di zaman itu tidak ada obatnya. Begitu menyedihkan pada saat itu ketika orang divonis mengalami penyakit ini. Coba saudara bayangkan apa yang dipertahankan dari sebuah kehidupan. Apa bisa yang mereka lalukan dengan kehidupan seperti itu? Psikologi mental mereka tentunya hancur. Bagaimana mereka bisa bersosialisasi dengan lingkungan pada saat itu, masyarakat pada saat itu. Mereka dikucilkan, diasingkan. Bagaimana mereka bisa menyambung hidup, mencari makan untuk kehidupan sehari-hari. Kehidupan orang seperti ini bukan hanya lingkungan yang menolak, bahkan keluarga pun menolak. Dibuang. Bagaimana mereka bisa mempertahankan kehidupan? Bekerja tentu tidak mungkin. Hanya butuh belas kasihan daripada uluran tangan manusia. Maaf kata, manusia memberikan uluran tangan pun seperti melemparkan sesuatu ke binatang. Karena orang tidak mau bersentuhan dengan orang yang berpenyakitan seperti ini. Jarak berapa meter pun sudah orang tidak mau mendekat. Nah, tapi ketika mereka mendengar Yesus lewat di mana mereka tinggal berada di kota itu, sebuah pengharapan itu terjadi dalam hidup mereka. Karena pengharapan itu memang ada di dalam Yesus. Nah, ketika mereka menghampiri Yesus, disitulah mereka boleh mengalami sebuah mujizat. Mereka ditahirkan, disembuhkan. Bakal satu orang mengalami keselamatan. Nah, maka itu saudara, hari ini kita coba melihat langkah-langkah kondisi di mana ke-10 orang ini boleh mengalami sebuah pemulihan. Boleh mengalami kuasa Tuhan. Boleh mengalami sebuah keselamatan. Ini sangat luar biasa. Kita boleh melihat langkah demi langkah apa yang dilakukan ke-10 orang yang sepertinya sudah tidak ada sebuah kehidupan. Dan saya percaya pagi hari ini, apa sih bagi Tuhan yang Tuhan gak sanggup buat untuk kita? Apa sih yang bagi Yesus tidak mampu buat untuk kita? Semuanya Dia sanggup, amin. Jadikan imani tahun ini tahun pemulihan seutuhnya. Keluarga-keluarga dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, amin. Saudara pernah berpikir gak, kenapa iblis gak suka keluarga dipulihkan, rumah tangga dipulihkan? Pernah berpikir gak kenapa iblis gak suka? Satu pemahamannya sangat simpel. Ketika keluarga dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, otomatis kehidupan orang ini jalannya ke Tuhan. Betul? Gak ada ceritanya orang dipulihkan jalannya gak ke Tuhan. Pasti hidupnya ke Tuhan. Dah kalau hidupnya jalannya ke Tuhan, iblis gak dapat bagian. Amin. Katakan kanan kirimu. Iblis gak dapat bagian dari hidupku, karena hidupku akan dipulihkan Tuhan. Ayo katakan kanan kirimu. Ya, hidupku akan dipulihkan
Rumah tanggaku akan dipulihkan Tuhan. Keluargaku akan dipulihkan Tuhan. Iblis gak dapat bagian, kasihan deh. Oh, amin. Ya, percaya saudara, imani tahun ini. Ya, sekalipun ini berapa hari ini sudah mau menutup bulan yang baru, bulan Mei. Ya, masih ada berapa bulan lagi menutup tahun 2016 ini. Tapi tetap imani bahwa tahun ini ada kemenangan terjadi, ada pemulihan terjadi. Amin. Nah, sebab itu saudara, kita boleh melihat langkah demi langkah apa yang dilakukan ke 10 orang kusta ini. Boleh mengalami kehidupan, boleh mengalami kuasa Tuhan, boleh ditahirkan, boleh mengalami keselamatan. Langkah pertama kita boleh melihat, kita lihat di ayat 11 sampai ke 13, kita kembali lagi. Perhatikan di sini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihani kami." Langkah apa yang diambil ke 10 orang ini? Apa saudara? Tentunya datang sama Yesus. Nah, dia datang sama Yesus di ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri tinggal agak jauh. Saudara, datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan. Itulah langkah ketika orang ingin mengalami pemulihan. Tapi tidak segampang yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita pikirkan datang kepada Tuhan. Ya, kita belajar 10 orang ini datang kepada Tuhan dengan seperti apa. Tanpa kita sadari, kita kadang datang pada Tuhan bukan seperti ke-10 orang ini. Mereka datang, mereka tinggal berdiri agak jauh. Kok enggak dekat sama Yesus? Kok enggak mendekat? Kenapa? Apakah ada suatu kelarangan untuk mereka mendekat kepada Yesus? Dilarang mendekat? Tidak ada. Bakal kehidupan kita ini, kalau kita boleh merenungkan, hidup kita ini adalah anugerah. Amin. Di mana kita boleh datang kepada Tuhan dengan mau kita mendekat kepada Dia, tidak ada sebuah batasan dan larangan. Kalau di zaman dulu saudara, orang mau menyembah Tuhan kepada Tuhan. Tes. Ya, di zaman itu kalau orang datang sama Tuhan, itu ada satu batasan di mana mereka tidak bisa sampai ruang Maha Kudus, hanya sampai di halaman. Tapi karena pengorbanan Yesus ini yang membuat kita dilayakkan, sehingga kita boleh memanggil Dia Aba, ya Bapa. Amin. Artinya kita datang dengan sebuah anugerah. Nah, ke-10 orang ini, dia berdiri tinggal agak jauh. Datang pada Yesus bukan dalam mendekat. Artinya apa? Mereka datang dengan sebuah kesadaran diri. Siapakah mereka ini? Ada sebuah kesadaran. Bukan Yesus melarang, tapi ada sebuah kesadaran. Sadar gak disadari, kadang kita datang pada Tuhan dengan sebuah ketidaksadaran diri. Merasa percaya diri. Percaya dirinya apa? Ya, sepertinya ketika kita datang pada Tuhan itu seperti memaksa Tuhan, mengintervensi Tuhan agar Tuhan berbuat apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki. Tapi bukan dengan sebuah kesadaran diri. Kelayakan kitakah memaksa Dia? Siapakah kita? Bakal ada sebagian orang datang dengan memaksa intervensi Tuhan dengan satu hal apa? Hitung-hitungan sama Tuhan.
Tuhan, nek kamu gak buat apa yang aku mau, wis aku gak nak gereja-gerejoan, gak Tuhan-Tuhanan, gak pelayanan-pelayanan. Podoai, datang ya juga aku, mana doaku gak dijawab. Tanpa sadari kita sedang memaksa dan mengintervensi Tuhan. Datang pada Tuhan itu harus ada etika kebenaran. Amin. Seperti saya percaya kita semua sebagian di tempat ini sudah menjadi orang tua. Ketika kita punya seorang anak, anak ini datang kepada kita sebagai kita orang tua. Anak ini datang dengan sebuah keperluannya, sebuah kebutuhannya. Datang kepada kita sebagai orang tua. Kalau anak ini datang dengan sebuah kelembutan, kerendahan hati, menyenangkan, mengambil hati orang tua. Sekalipun orang tua tahu, gak usah dia minta, kita sudah langsung beri, betul? Seringnya apa? Datang kalau kita melihat anak kita datang koyok preman. Ayo, ma, aku ini perlu. Mama ini ya apa sih? Kok aku gak dikasih? Ini aku perlu. Papa ini ya apa sih? Dua anak kayak ngono tak kudu tak pites saya. Sekalipun orang tua mampu, orang tua juga berpikir anak ini harus diajarkan sebuah tanggung jawab. Kalau datangnya modelnya kayak preman, betul? Mungkin ada sebuah pola asuh yang salah selama ini kita mendidik anak kita sehingga datang seperti preman. Juga sebaliknya, mungkin ada kebenaran yang salah selama ini konsep dalam pikiran kita yang kita terima. Sehingga kalau kita datang sama Tuhan, koyok yoyo, ngotot, maksa, ngancem lemeh. Sadar gak sih, sadari, hayo. Datang pada Tuhan itu harus ada sebuah kesadaran diri. Siapakah kita? Kalau kita minta pertolongan kepada seseorang aja, kita itu harus cari rai, carmuk. Betul? Hari ini kan banyak orang yang carmuk ya saudara. Apalagi butuh pertolongan, waduh carmuknya luar biasa. Kalau datang sama Tuhan tidak mau carmuk, malah nantang Tuhan. Hitung-hitungan baik Tuhan, maksudnya apa? Nek nyowo dijopok dicet rasakno kuwi. Orang datang pada Tuhan itu harus ada etika kebenarannya. Bukan datang dengan sebuah memaksa. Iman berbicara kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Amin. Tapi tambah sadari kita sering karena kondisi keadaan yang iblis ciptakan untuk membuat kita mengintervensi Tuhan, untuk memaksa Tuhan, sehingga terus apa yang kita sudah perbuat sepertinya kita buat itu hanya buat nyogok Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Tuhan tidak butuh apa yang kita kerjakan. Tuhan butuh hatimu. Amin. Kamu mau buat seapapun, tapi kalau caramu ketika kau menghadap Tuhan seperti yang mengintervensi Tuhan, seperti Yunus dimuntahkan, saudara. Ada sebuah hal yang mesti engkau ada di dalam etika kebenaran datang, apalagi dia orang tua kita, Bapa kita, Sang Pencipta kita. Harus ada sebuah kerendahan hati, amin. Ada sebuah ketulusan hati. Kau datang kepada dia bukan karena engkau membutuhkan saja, tapi engkau tahu datang karena engkau mengasihi dia. Kalau kita punya anak, selalu datang kepada kita bukan hanya dalam keadaan dia butuh sesuatu mendekat kepada kita, tapi setiap waktu dia mendekat kepada kita karena dia merasa kita orang tuanya yang membuat dia nyaman. Alangkah bahagianya orang tua ini punya seorang anak yang bisa mengambil hati orang tua. Amin. Ya. Tanpa kita sadari, makanya saya lihat sebagai orang tua di tempat ini, kalau engkau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, saya pasti percaya anak yang diberikan Tuhan juga akan melihat ketika engkau datang pada Tuhan, dia juga akan datang pada Tuhan dengan kerendahan hati dan mencintai Tuhan. Tapi kalau orang tua sendiri datang pada Tuhan kayak maksa-maksa, anaknya juga akan ngikut-ngikut.
Makanya generasi sekarang ini banyak pola asuh yang salah. Sehingga Tuhan itu semua sekedar sebuah objek. Bukan sebuah keharusan mengingat siapa kita. Dia adalah pencipta kita. Amin. Datang pada Tuhan. Pak, pagi ini kok firman ini kok watos bengak-bengok kok aku diamui. Enggak, saudara, ini sudah waktunya sangat dekat. Bahwa ada sebuah etika yang datang pada Tuhan. Ini loh, ke-10 orang ini loh. Dia tahu siapa. Dia bisa dengan sebuah keadaannya dia mendekat. Gak ambil pusing. Toh itu Tuhan. Masa Tuhan mau jijik sama saya? Kan gak mungkin. Tapi dia menyadari siapa diri. Ada kesadaran diri. Saya percaya umat-umat Tuhan di tempat ini ketika datang pada Tuhan dengan sebuah kesadaran diri, kerendahan hati. Amin. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Ya, ada sebuah etika kebenaran ketika kita menghadap Tuhan. Nah, selain dia datang pada Tuhan dengan sebuah kesadaran, kita boleh melihat lagi. Tadi kan saya gambarkan, orang kusta di zaman itu, mereka dikucilkan, diasingkan. Mereka tidak layak hidup bermasyarakat. Karena penyakitnya ini penyakit yang sudah divonis kutukan dari Tuhan. Penyakit najis, saudara. Sehingga mereka tidak layak. Nah, ingat ya di zaman dulu, orang kalau etika berbicara sama orang itu kan tidak ada etikanya. Saya masih ingat di zaman saya kecil dengan keterbatasan saya, orang kalau nyacat itu ngomong itu melukai hati, saudara. Ya, termasuk orang tua dulu kan tidak ngerti cara keras sama anak, ngomong dengan asal ngomong. Nah itu melukai, apalagi ke-10 orang ini. Nah, apa dia tidak mikir? Kan di situ dia berteriak, Yesus guru kasihani kami. Apa dia tidak mikir? Iki kok lek disawat watu wong ya apa? Gak oleh kesembuhan benyut kabeh ya. Betul? Orang bisa ngene, iki sapa sih? Kok bengak-bengok tendang, dilempar batu. Karena orang seperti mereka ini tidak layak. Disingkirkan, diasingkan, dikucilkan. Berteriak, Yesus guru kasihani kami. Satu hal, orang yang datang pada Tuhan itu harus berani menghadapi masalah. Bukan terus takut dengan masalah, khawatir dengan masalah. Ke-10 orang ini tentunya sudah mengalahkan apa yang ada di dalam pikirannya dulu. Saudara, ingat ini masih suasana Paskah kalau saya bilang ya, bulan April ini ya. Nah, ingat Yesus bisa menang atas dirinya sendiri. Sehingga terjadi pengorbanan untuk saudara dan saya. Kita boleh melihat di dalam Injil Matius pasal 26. Coba kita boleh melihat. Bagi yang bawa Alkitab kasih tanda. Nanti kita kembali ke Lukas 17. Kita boleh melihat teladan Yesus. Injil Matius pasal 26. Dari ayat 36 sampai ke 38. Perikopnya di taman Getsemani. Ya, kita boleh melihat. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, taman Getsemani ini bisa dikatakan awal kemenangan. Tanpa ada Getsemani, tanpa ada Golgota. Ini satu paket. Kenapa? Kalau kita boleh melihat ayat ini, dia kan membawa, ini saat-saat terakhir Yesus mau ditangkap oleh tentara Romawi. Jadi di saat ini saat-saat detik-detik terakhir, di mana dia membawa 11 muridnya. Kan satu muridnya
mengkhianati dia. Jadi 11 muridnya dibawa sama dia. Dia pilih lagi 3 orang untuk lebih dekat sama dia. Dalam hal ini Yesus itu perlu sesuatu backup. Dia sesuatu hal yang saat itu sepertinya ada sebuah kekhawatiran dan ketakutan. Buktinya apa? Di ayat 38 dikatakan, lalu ia katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, kalau kita lihat ayat 38 ini kok ganjil banget ya. Yesus kok lemah banget ya. Sepertinya kok Yesus tak penuh kuasa ya. Tidak seperti bayangan orang bahwa Yesus itu superhero ngalahi Batman ambil Superman. Kok sepertinya lemah banget ya dalam hal ini ya. Karena dibilang hatiku sangat sedih seperti mau mati. Apa Yesus tahu enggak? Sudah di dalam kitab nubuat bahwa dia pada akhirnya akan mati menyelamatkan umat manusia. Tahu enggak? Tahu. Harusnya kan nerimo toh. Lek tahu. Itu sudah bagiannya kok. Tapi kenapa kok kelihatannya lemah banget? Jawabannya di Filipi 2 ayat 6 dan 8. Kita boleh melihat. Supaya saudara mengerti kebenaran lebih dalam. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Perhatikan di sini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jawabannya di sini. Kenapa Yesus kok sepertinya lemah? Tidak seperti bayangan orang superhero. Karena dia pada saat itu manusia murni 100%. Dicubit loro, digepuk sakit. Seperti saudara dan saya, ada di sini dicubit tidak sakit. Cocok kan sampai dicubit secara fisik, kena omongannya loro. Dan dia dicubit. Yesus 100% manusia. Makanya pengorbanannya itu sah. Kalau dia datang sebagai manusia setengah dewa, pengorbanannya itu tidak sah. Kenapa? Oh gak ngerasa loro kok. Yo di salib yang guyang-guyu ae. Wong superhero ya. Betul? Sadar gak ini? Karena dia manusia 100% saudara. Seperti saudara dan saya. Coba lihat tangan saudara semua. Ada huruf apa ini? Coba lihat. M. Apa ada yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L? Ada? Tidak ada? M semua? Artinya ujungnya apa? Mate. Betul? Tapi kenapa? Hayo, ketika datang sama dokter vonis uripmu 3 dino tok. Kue langsung drop, sedih, kecewa. Kenapa kok bisa gitu? Jawabannya sama. Karena kue menungso. Betul? Itu manusiawi. Sekalipun Yesus tahu pada akhir hidupnya dia harus mati. Padahal akhir hidup kita ya mati sebetulnya. Harusnya ketika kita divonis sesuatu, kita harusnya bisa nerima toh, harusnya. Tapi itu kan manusiawi, saudara. Kalau kita diperhadapkan sebuah maut, kematian, ada rasa takut, gentar. Itu punya Yesus rasakan. Tapi di situ akhirnya Yesus bisa mengalahkan itu semua. Amin. Dia bisa menang atas itu semua. Sehingga pengorbanan itu terjadi sampai di Golgota. Amin. Maka itu musuh paling terbesar itu siapa saudara? Diri kita sendiri. Nah, kembali ke 10 orang kusta tadi. Saya yakin dan percaya ke 10 orang kusta ini sebelum dia berteriak,
Dia sudah mengalahkan apa yang ada dalam pikirannya. Apalagi 10 orang berargumen. Ngawur ae bengak-bengok. Engko lek disawati watu ya apa ambek wong. Gak oleh kesembuhan, benyut kabeh. Tapi mereka akhirnya bisa mengalahkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Artinya orang datang pada Tuhan harus berani menghadapi masalah. Tidak takut masalah. Sampai saya pernah mungkin menceritakan ketemu orang yang takut berdoa. Kaget saya, orang Kristen takut berdoa. Why? Bukankah doa itu nafas hidup orang percaya? Begitu saya tanya, Pak, jadi orang Kristen itu gak usah fanatik, Pak. Santai saja. Lek terlalu fanatik, ya iku masalah nih makin akeh. Ya apa aku doa amin masalah teko, Pak. Lek melo Yesus makin kenceng, masalahmu makin kenceng. Ya wong ini salah orang kayak gini nih. Kudu tak pites saya lah ono wong kayak gini. Tidak ada ceritanya seperti itu. Kayak Yesus itu biang masalah, biang kerok. Kurang ajar orang kayak gini. Syukur kayak urip dicabut nyawamu kapok. Iya toh, tambah sadari ngomong kok Yesus itu biangnya masalah. Amin. Orang datang pada Tuhan itu harus berani menghadapi masalah. Bukan lari dari masalah. Bukan meninggalkan masalah. Mungkin banyak ibu gembala sudah bersaksi. Bisa saja dia lari dari masalah. Tidak berani menghadapi masalah. Cuek dengan masalah. Tapi dia tahu hidupnya sudah menjadi bagian porsinya yang harus dia lalui. Proses yang membawa sebuah kemenangan. Amin. Kok melo Yesus malah wedi. Wis Pak, wis yo nang PD kok apa-apa Pak. Lek kon melayani ojo lah kok melayani tambah akeh masalah. Wis gak wis masalah sitoke ngelu ndasku kok bisa bodrek tenan. Datang pada Tuhan harus berani menghadapi masalah. Bukan ngeper ambek masalah, bukan khawatir ambek masalah. Tapi berani karena engkau tahu yang berjalan bersamamu siapa. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita. Masalah tidak bisa menjatuhkan kita. Amin. Yang ketiga, bagaimana orang yang sikap datang kepada Tuhan itu seperti apa? Kita kembali boleh melihat. Di sini dia berteriak dan berteriak, Yesus Guru kasihani kami. Inti dari ke-10 orang kusta ini datang pada Tuhan harusnya apa? Sembuh toh, kesembuhan kan, betul? Harusnya dia, Yesus tolong sembuhkan kami, betul kan? Tapi ini malah Yesus Guru kasihani kami. Artinya di sini saudara, orang datang pada Tuhan, jangan cuma berharap apa yang menjadi masalahmu diselesaikan. Itu bagi Tuhan kecil. Amin. Ya, bagi Tuhan itu kecil, cilik. Mau penyakit, tentang berkat, Tuhan itu memalingkan tangan aja sudah jadi semuanya kok. Apa yang Tuhan tidak sanggup. Amin. Apa yang Tuhan tidak mampu. Tapi orang datang pada Tuhan harus punya iman. Bahwa aku datang pada Tuhan. Aku percaya ada perkara yang luar biasa akan terjadi dalam hidup saya. Saya kasih gambaran seperti ini saudara. Keinginan dalam hidup saya dari kecil dengan sebuah keterbatasan yang saya miliki, tentunya saya ingin punya kaki untuk bisa berjalan. Itu keinginan saya dari saya kecil. Ya, bakal ketika saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya, menjadi alatnya, keinginan itu ada pada saat itu. Nah saudara, namanya ikut KKR kesembuhan, itu dah kurang-kurang dah bisa dihitung ambil jari sudah. Namanya yang internasional sampai yang lokal, sampai yang gelondong-gelondong desa, katanya ada kesembuhan di sana, juga saya datang. KKR kesembuhan dimanapun saya ada, saya langsung ikut.
Tak lihat, wih. Orang buta melek, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan. Loh kok aku kok pancet? Sing bawa saya lagi. Deloken, motomu iku deloken. Iku lho sing picek delok, sing budek krungu. Dah kon kok kaya sing brangkang ngene. Luwara atiku. Orang yang mendampingi saya, mengajak saya ke KKR, dia bilang, itu loh, orang bisa disembuhkan, ngalami mujizat. Kok kamu gak ngalami mujizat? Imanmu tuh mana? Wah, saya dihakimi perkara iman, sudah. Hati saya hancur. Tapi ketika saya tahu, ketika kita datang pada Tuhan, bukan masalah yang ada yang kita lihat. Bagi Tuhan itu kecil. Tuhan sanggup gak mengubah kaki Lukas pohon jadi sempurna? Sanggup kan? Tidak ada yang mustahil kan? Tapi sesuatu hal, sekalipun keadaan saya tidak berubah, ya, tapi saya lihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Amin. Jadi orang datang sama Tuhan, jangan cuma lihat masalahmu diselesaikan, dapat kesembuhan, dapat mujizat, dapat berkat, tapi engkau harapkan ada perkara yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Amin. Tuhan bisa bikin engkau itu yang dahsyat. Dia maha dahsyat, maha kuasa. Apa yang kau doakan melebihi yang kau minta. Tuhan bisa jawab itu, saudara. Hari ini saya boleh menyaksikan itu semua dalam hidup saya. Ternyata kita itu selama ini dibutakan, harus fokus dengan yang menjadi persoalan kita. Kayak tidak ada sesuatu masalah tidak diselesaikan, kita tidak bisa buat apa-apa. Kata siapa? Tuhan bisa buat lebih daripada apa yang ada dalam pikiran kita. Amin. Ya, sebab itu saudara, orang yang datang pada Tuhan, jangan cuma mengharap apa yang menjadi persoalan hidupmu, tapi engkau mengharap pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Pasti ada sesuatu perkara yang ajaib yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Juga seperti 10 orang kusta ini. Dia tidak bilang, Tuhan kasihani kami, sembuhkan. Tidak ada, cuma kasihani kami. Ya itu pun yang pernah saya katakan, Tuhan, mbok sakno aku Tuhan. Itu saja. Tapi ketika saya datang sama Tuhan, saya tahu Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup saya, saudara. Ya, kalau yang pernah mendengar kesaksian saya, siapa saya dulu. Di sini juga ada Cik Lana, saya panggil sudah kayak cici saya sendiri. Dulu saya hidup hancur. Saya dibuang dari keluarga, saya ditolak, saya tidak pernah sekolah. Tapi hari-hari ini Tuhan bisa angkat saya sedemikian ini. Itu melebihi sebuah mujizat kesembuhan hanya kaki. Betul. Tuhan bisa buat saya seperti ini, itu lebih luar biasa, saudara. Jadi jangan mengharapkan sesuatu hal, bagi Tuhan itu masalahmu itu cilik. Amin. Tapi harapkan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, yang Tuhan berikan dalam hidupmu, karena engkau adalah orang pilihan Tuhan semuanya. Engkau orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Engkau orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Ya, itu langkah pertama adalah datang pada Tuhan dengan 3 hal. Kesadaran diri, berani menghadapi masalah, mengharapkan perkara yang luar biasa. Yang kedua, ayo kembali kita lanjut ayat selanjutnya. Ono sing sampai kok lek tiba ya apa? Tenang, enggak tiba-tiba. Ada malaikat Tuhan. Lanjut ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, ya Yesus ya lucu dalam hal ini. Duduknya disembukno dulu, kongon pergi memperlihatkan imam-imam. Tapi satu hal yang menarik, ya manut iku ke 10 orang ini, ya
Mau itu dia pergi itu. Artinya orang ini melangkah dengan iman. Amin. Nah, orang yang melangkah dengan iman itu apa? Punya iman itu harus taat. Amin. Ke-10 orang ini taat. Bisa jadi ngomong, Tuhan, maksudmu apa Yesus? Mbok sembuhno sik. Sembuhkan saya dulu. Dah lek aku suruh perlihatkan ke imam-imam. Dah kalau aku dilempar batu, mau mempermalukan aku Tuhan. Tapi tidak ada kata-kata itu yang keluar dari ke-10 orang kusta ini. Mereka melangkah dengan iman dengan sebuah ketaatan. Orang yang punya iman harus taat, saudara. Amin. Ketaatan itu 2 hal yang harus kita pelajari. Ketaatan yang menuntun kita adalah Roh Kudus dan firman-Nya itu sendiri. Firman itu mengajarkan apa? Lakukan. Roh itu yang tinggal dalam dirimu itu mengajarkan apa? Lakukan. Saudara, bukan masalah peka enggak peka. Kita itu bukan orang yang diberi satu kepekaan. Lek peka itu peka kabeh, saudara. Artinya peka itu ada sesuatu yang menuntun engkau bisa mengerti, memahami. Amin. Lakukan dengan sebuah ketaatan. Tidak ada orang ceritanya, aku punya iman tapi tidak mau taat. Suruh mengampuni tidak mau. Ya. Tuhan, gampang Tuhan, masalah ngampuniku kecil bagi aku Tuhan. Tapi lek aku nonton kelakuan yang ngono, aduh, kok luar hati. Dan kayak apa aku ngampuni Tuhan? Betul. Jadi mau dilihat dulu, baru ngampuni. Akeh tunggali. Tuhan ngomong bagiku itu kecil, amin. Untuk mengubah apa yang menjadi pokok persoalanmu, kecil. Lakukan bagianmu, taat. Amin. Ayo taat. Termasuk pagi hari ini ketika kau buka hatimu buat firman. Firman ini berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Ketaatan. Belajar untuk taat, saudara. Ya. Wanita-wanita akhir zaman ini sedang dituntut oleh Tuhan adalah sebuah ketaatan, saudara. Ya. Ketika kau ada ketaatan, kau akan lihat, wah, kemenangan akan terjadi dalam hidupmu. Ketaatan, saudara. Ke-10 orang ini kakak cangkem, saudara. Ya, karena ini di Surabaya, makanya saya berani ngomong kakak cangkem, saudara. Ya, nang luar Surabaya aku sesok dikon mudun, Pak, ngomong apa gak sekolah be, Pak. Jangan banyak mulut, lakukan saja, taat. Gak usah hitung-hitungan. Tuhan sembuhno aku sik to Tuhan. Aku wis pengin sembuh Tuhan. Kok ngongkon nang imam-imam lapo sih Tuhan? Pamer. Kowe duwe kuasa. Sing nyembuhno aku. Tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi dia taat. Amin. Nah, selain taat apa saudara yang dilakukan? Tentunya ke-10 orang ini dia mengetahui kehendak Tuhan, maksud Tuhan. Kalau dia tidak memahami kehendak Tuhan, dia nggak akan taat. Orang yang mengerti kehendak Tuhan pasti taat. Apa Tuhan suruh aku buat gini? Pasti kita mengerti maksud Tuhan. Kita kalau punya anak kita suruh apa? Kalau dia peka, dia ngerti hati orang tua, pasti dia melakukan apa yang orang tua suruh. Sekalipun itu kayak ini gak enak, bertolak belakang dengan hati. Tapi seorang anak yang mengerti orang tua, perasaan hati orang tua, pasti dia taat karena dia mengetahui apa maksud orang tuanya. Tentunya orang tua tidak pernah memberikan rancangan yang tidak baik, terlebih Tuhan. Gak mungkin dia memberikan rancangan kecelakaan. Mengetahui kehendak Tuhan. Hari ini saya tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak nuntut apa yang ada dalam hidup saya. Berapa banyak ada sponsor. Ya dulu saya sampai, wah
Kecewa saudara karena saya ingin punya kaki, sampai saya dikecewakan. Tapi hari ini banyak yang mau kasih saya untuk operasi kaki. Saya bilang enggak, makasih, saya sudah mengetahui kehendak Tuhan. Orang yang melangkah dengan iman mengetahui kehendak Tuhan. Amin. Kenapa kita tidak bisa taat? Karena kita tidak tahu kehendak Tuhan. Kalau kita tahu, punya iman, mengerti kehendak Tuhan, kita tidak menuntut, tidak memaksa kondisi keadaan berubah, tapi kita lakukan. Amin. Nah, yang ketiga, selain melangkah dengan iman, dengan ketaatan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti waktunya Tuhan. Ya, waktu kita bukan waktunya Tuhan. Ya, ke-10 orang ini tidak maksa. Tuhan, saiki pokoknya Tuhan sembuhno dulu. Saiki. Lapo aku ke sana? Buat apa aku suruh ke sana? Sekarang pokoknya aku sembuhkan dulu. Urusan nanti itu bagian nanti. Suruh melayani, suruh bersaksi itu urusan nanti Tuhan. Yang penting aku sembuhno dulu. Yang penting aku berkati dulu. Yang penting aku berino mujizat dulu. Lek masalah melayani, masalah kok lebih di dalam Tuhan itu urusan nanti Tuhan. Tapi orang ini mengerti waktunya Tuhan. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang Tuhan buat indah pada waktunya. Hari ini saya boleh melihat indah pada waktunya dalam hidup saya. Saya seperti bangun dari mimpi loh saudara kadang. Saya lihat flashback kehidupan saya ke belakang. Itu sepertinya kayak mimpi, saya kayak lahir kembali. Saya bisa merasakan hidup sama Tuhan itu indah. Sudah, sebab itu orang yang melangkah dengan iman harus mengerti waktunya Tuhan. Yang ketiga, ayo. Nah, ini penyakit manusia mulai ini. Ayat selanjutnya, ayat 16. 15-16. Coba kita lihat. Penyakit manusia mulai ini di sini. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ini kan ceritanya 10 orang yang mengalami penyakit kusta. Disuruh Yesus pergi memperlihatkan imam-imam. Sementara di tengah jalan mereka menjadi tahir, disembuhkan. Tapi yang 9 ini tidak tahu kemana arahnya. Mungkin karena kesembuhan yang mereka terima itu satu sukacita yang tidak ternilai. Penderitaan bertahun-tahun mereka mengalami. Mungkin lagi bancaan, lagi mengucap syukur gede-gedean, lagi menunjukkan wah aku sembuh, senang. Tapi satu orang asing ini, seorang Samaria ini luar biasa. Dia kembali sama Yesus. Kembali kepada Yesus, artinya di sini satu orang Samaria ini ingat kebaikan Tuhan dan dia memuliakan Tuhan. Tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur dengan suara nyaring. Mengingat kebaikan Tuhan, kacang tidak lupa kulitnya. Mengingat kebaikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Orang yang mengingat kebaikan Tuhan, memuliakan Tuhan itu seperti apa? Ada 3 hal juga yang harus kita melihat di sini. Yang pertama, saudara, orang yang ingat kebaikan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Satu orang Samaria ini berani bersikap. Dia tidak mengikuti jejak 9 orang itu. Mungkin temannya bilang, kamu itu lapo, mau cari muka di Yesus. Wes lah, kamu sudah disembuhkan ya, ayo kita happy-happy. Mari kita nikmati kesembuhan ini. Yuk kita nemui keluarga kita. Itu lebih penting kita tunjukkan. Kita makan-makan. Tapi satu orang Samaria ini, dia berani bersikap. Dia tahu siapa penyembuhnya. Dia tahu siapa yang memulihkan hidupnya. Ada berapa banyak di antara kita tanpa kita sadari. Saya percaya kita semua di sini pernah ditolong Tuhan. Amin. Kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi ada berapa banyak di antara kita, kadang cara hidup kita tidak berani bersikap seperti orang benar. Kita masih mengikuti apa yang dunia lakukan, apa yang dunia sodorkan.
Ya, hati-hati saudara. Apalagi di sini saya lihat begitu banyak kaum Hawa. Wes tidak apa-apa, kumpul-kumpul reuni. Loh sekarang ini kan lagi ngetren, ndak usah ini loh sak seloki aja. Ini mumpun ini ndak mabuk kok, ndak enak ini. Ini wah mahal banget loh. Wes kamu lihat sekali-sekali ndak apa-apa. Enak ya. Mau tambah? Yes ndak apa-apa. Hati-hati. Harusnya orang yang sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan, dipulihkan Tuhan, itu berani bersikap, tidak mengikuti cara hidup apa yang dunia lakukan. Kita justru harus menjadi terang, menjadi garam, bukan malah kita digelapi, malah kita ditawarkan. Dalam pergaulan itu hati-hati saudara. Teman itu kayak tombol lift, bisa bawa kita naik, bisa bawa kita turun. Men, saya bersyukur ada wadah Persekutuan PT Victory ini. Saya bersyukur Bu Eli punya hikmat yang Tuhan kasih untuk buka di Jakarta. Terlebih Jakarta itu banyak wanita yang harus dimenangkan. Gak bablas angin ini saudara. Keri saudara. Wow, wong lanang saiki kira koyo yes. Wow, wedok saiki superhero kon. Wah, kon iso selingkuh, dia iso selingkuh ping 4. Kon siji ya dia ping 4. Berani bersikap saudara. Amin. Ya, tidak mengikuti cara. Kau tahu kau sudah diselamatkan Tuhan. Kau sudah dipilih Tuhan. Apapun itu sepertinya mungkin membawa satu keuntungan. Wah, ini teman bisnis saya enggak bisa ya, Pak. Nah, aku lah enggak ngikuti. Ketemuannya di mana? Oh, di nightclub. Loh, mosok ono bisnis ketemuan di nightclub. Ketemu di hotel. Loh, maksudnya apa? Di kamar meneh. Harus berani bersikap. Tolak. Karena engkau sudah menjadi terang. Amin. Harus engkau memisahkan diri. Karena gelap jadi terang itu tidak bisa menyatu. Amin. Seorang Samaria ini berani bersikap. Siapa tidak mau menikmati hidup? Semua orang pingin. Amin. Apalagi sudah disembuhkan. Bertahun-tahun menderita. Hati-hati kalau Tuhan sudah mulai kucurkan berkat dalam hidupmu. Harusnya kau justru berani bersikap dalam hidupmu. Bukan malah ikut arus dunia. Amin. Itu. Orang yang ingat kebaikan Tuhan dan memuliakan Tuhan yang pertama berani bersikap. Yang kedua saudara. Sekalipun hidup kita sudah dipulihkan Tuhan. Hidup kita jalan tetap bersama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya. Wayani Soro 24 jam ngubungi 911 CLI. CLI Dendi tolong doakan saya. Terus lek wis dipulihkan. Gimana? Iya aku iki nganterno anak sekolah. Masa iki lho aku lagi diberkati Tuhan. Tahu lek diberkati Tuhan tahu. Wis nanti minggu depan ya CLI ya. Gampang kan ada toh. Lu persekutuan dek kene iki tambah gede tambah terus ada. Masalahnya uripmu iku sik ono enggak? Ojo GR uripmu. Loh, hidup kita itu singkat loh hari-hari ini. Hati-hati loh. Saya baru kehilangan teman saya, bisa dikatakan anak rohani saya berapa yang di bawah saya. Kemarin yang terakhir baru umur 32 tahun. Anaknya 4 masih kecil-kecil. Ninggali utang 8M. Apa istrinya gak mumet. Serangan jantung saudara. Tidak ada apa-apa, sehat. Mari pulang kia-kia ke luar negeri. Jalan-jalan, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba badannya tidak enak semua sakit, dibawa wis telan. Ayo, ojo ngomong, oh aku sik enom, sing tua iku lho sing mambu lemah iku. Kok iku diceluk Tuhan sik. Aku iki sik enom. Wah, aku sik bulu matae tumpuk telu sian. Katai siapa? Amin. Jagai hidupmu, tetap bersama Tuhan. Sekalipun kau sudah merasakan pemulihan kebaikan, tetap jalan bersama Tuhan. Tetap ada di dalam Tuhan. Ya.
Jangan terus alasannya banjir, udan, resik omap. Saya kemarin berapa minggu yang lalu lihat tayangan televisi di Ponorogo itu ada orang pernikahan, orang Jawa pernikahan, itu banjir saudara, dinaikkan becak. Ini kemantennya itu, pengantinnya itu dinaikkan becak. Di tempat resepsinya banjirnya segini saudara. Tapi yo tamu yo si akeh kok. Sampai saya heran, makanya diliput sama TV karena heran kan, banjir-banjir kawin. Iki banjir titik ae ono tutupane setir bunder, alasane ono ae. Yo PD Victorin sampai kapan pun ada. Sekali lagi masalah uripmu isih ono enggak? Ojo GR. Nah, tetap bersama Tuhan sekalipun masalah kita sudah beres. Ya, ojo wis engko ae gampang, nanti lek wis soro meneh tak teko meneh. Orang yang ingat kebaikan Tuhan dan memuliakan Tuhan itu yang ketiga bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Saya mau tanya, orang sekarang dengan orang dulu lebih susah mana? Dulu kan susah-susahnya orang sekarang masih bisa makan ayam goreng. Betul? Kalau orang dulu ayam goreng satu direbut satu rumah saudara, disuir-suir. Ya, bukan ayam suwir saudara, memang keterpaksaan. Tapi sekarang orang justru sekarang itu susah bersyukur. Uripe kaya wong kampung. Ro wong kampung. Tangga duwe apa? Iri saudara. Tangga duwe 14 in ngombe bojoe, meni 34 in. Iri, delok wong liya iri. Perasaan orang dulu biar tetangganya punya TV, ndak ada iri, bisa punya TV. Paling mek batin kapan ya? Nontonnya apa? Bersama kan? Ngikut tetangga nonton ya. Gak saiki maksa. Pokoknya karo bakon nyopet bang rampok, pokoknya TV 34 in tangga tuku becak kon tuku bajai. Iku jenenge wong urip wong kampung. Amin. Belajar untuk bersyukur. Kita masih bisa seperti hari ini, itu puji Tuhan saudara. Amin. Ingat kebaikan Tuhan dengan bersyukur. Ya. Yang terakhir yang keempat. Haleluya. Semangat nek wis poin terakhir lho guyu kabeh. Wis kudu minggat ae ya. Anak Tuhan nek denger firman Tuhan sesuai iku kaya anak semote. Keringgingan. Kolesterolnya mulai kumat. Asam uratnya mulai cekot-cekot. Tapi lek nonton film Korea, lek ngafe di Starbucks, waduh, lali duwe bojo. Gak mulai-mulai. Tapi lek rungono firman Tuhan setengah jam ae wis koyo ketiban apa ngono lho. Apalagi lek sing ngomong bengak-bengok ngamuk-ngamuk, waduh. Kudu mulai aku saking longgone nek ya sungkan nek kate mulai. Di sini ndak ada kok ya. Ndak ada yang ngaku. Ayo kita kembali ke ayat 17 sampai 19. Sebagai ayat terakhir kita boleh melihat poin terakhir. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata pada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, luar biasa. Dapat 3 portion. Ditahirkan, kuduskan, disembuhkan, diselamatkan. Imanmu menyelamatkan. Amin. Luar biasa. Satu orang Samaria ini, satu orang asing ini, karena dia berani bersikap, karena hidupnya dia tidak mengikuti jejak 9 orang itu. Dia tidak penting kesembuhan, tidak penting dia, pentingnya Yesus. Penyembuhnya siapa? Dia tidak penting, sekalipun dia sudah melihat, dia sudah disembuhkan. Artinya di sini orang ini mengejar berkat-berkat rohani,
bukan berkat-berkat jasmaninya saja. Hari-hari ini kejarlah berkat-berkat rohani. Amin. Utamakan berkat rohani, maka jasmani itu akan mengikuti. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi ayat ini pun tidak boleh diambil sebuah persepsi untuk kita menjalankan, untuk mencari kerajaan Allah, untuk memenuhi jasmani kita. Salah. Itu urusannya Tuhan. Bagian kita mengejar perkara-perkara di atas. Amin. Karena kita tahu hidup ini singkat, hidup ini sementara. Jangan terus ya wis aku tak mendahulukan nang gereja nang pedin semua pelayanan tak dahulukan supaya berkatku bertambah. Tidak bisa. Salah, itu persepsi yang salah. Berkat itu urusannya Tuhan. Urusan kita adalah mencari kerajaan dan kebenarannya. Amin. Mari saya undang umat-umat Tuhan bangkit dari tempat dudukmu. Saya undang pemimpin